dengan harapan yang disampaikan oleh panitia nih, Mas Adi dan Mbak Mayang serta tim dari Kagama HC. Terima kasih untuk sudah memfasilitasi kita untuk sharing dan learning. Baik, kita pada pagi hari ini dalam suasana masih berprihatin menghadapi situasi pandemi COVID-19 atau disebut dengan corona, yang kalau dalam konteksnya HC banyak sekali menyebabkan adanya perubahan-perubahan baik itu dalam HC khususnya maupun organisasi dan perusahaan kita pada umumnya. Sehingga topik pada hari ini adalah bagaimana kita sebagai human capital atau human resources bisa berperan membantu organisasi khususnya bisnis untuk bisa cope with the challenge khususnya COVID-19. Ya, kenalan dulu, mungkin saya memang sebagian besar karir saya itu di Astra, udah 24 tahun kurang lebih di Astra, sebelumnya pernah di sebuah lembaga swadaya masyarakat, dan kemudian juga pernah di beberapa grup di Astra, baik itu di corporate maupun pernah di perusahaan kayu, dan sekarang di mining, di tambang. Fungsi saya hari ini adalah sebagai corporate culture dan knowledge management, jadi nanti akan banyak bagaimana kaitan kita menghadapi perubahan ini, kaitannya dengan corporate culture dan knowledge management. Ini beberapa sertifikasi dan karya yang pernah saya hasilkan. Jadi fokus kita pada hari ini mungkin mudah-mudahan 30 menit bisa diselesaikan ya. Jadi bagaimana dari waktu ke waktu HR mempunyai satu peran yang bergeser objektifnya, dan tentunya bukan berarti stages yang sebelumnya stages yang tidak kita selesaikan. Tapi mestinya stages yang sebelumnya itu sudah menjadi sebuah keniscayaan, kita selesaikan, kita deliver dengan kualitas yang optimal, dan kemudian kita bergeser ke stages berikutnya. Nah, menghadapi perubahan khususnya dalam COVID ini, ada banyak hal sebetulnya yang terkait dengan profesionalitas kita sebagai HR, misalnya dalam hal banyaknya layoff yang terjadi di beberapa company di Indonesia saja. Kalau saya catat dari data yang ada bulan April ini, itu tercatat 1,2 juta karyawan atau workers yang di layoff gitu ya. Kemudian di dunia juga itu bukan hanya di Indonesia terjadi, tapi juga di seperti GE itu 13.000 karyawannya yang di layoff akibat ini. Kemudian juga VW, tadi pagi saya baca di CNN, itu 11.000. Jadi artinya ini isu-isu ketenaga kerjaan, industrialization, kemudian bagaimana juga masalah perekonomian, tentunya menjadi PR kita bersama yang juga harus menjadi sebuah quick inisiatif yang harus diselesaikan. Tentunya rekrutmen tidak menjadi isu pada hari ini, karena bagaimanapun kita harus pada posisi survival atau survival mode gitu ya. Tetapi mungkin dalam aspek industrialization, bekerja keras, kemudian mungkin human capital services ya, dan banyak pihak yang lain. Tapi di sisi lain ada banyak insight positif yang dialami atau didapatkan oleh fungsi HC khususnya dalam hal performance management, organization effectiveness ya. Kita akan coba lihat ada banyak hal yang kita dapatkan sebagai insight bagaimana membuat organisasi kita ke depan lebih efektif. Nah, kemudian nanti pembahasan dalam sesi saya ini akan lebih banyak bagaimana kita berperan sebagai business partner, khususnya memfasilitasi proses change management yang terjadi di organisasi kita, di bisnis kita ini, agar bisa tetap survive, bukan hanya survive tapi juga growth, dan kemudian sustain ya. Nah, mungkin berita baiknya adalah bahwa sebetulnya, makanya tadi di depan saya kasih gambar surfing ya. Kalau Anda lihat mungkin di sini, kalau surfing ini kan kita dari ombak ketemu dengan ombak gitu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan surfing adalah kita tidak menabraknya, tapi kita bagaimana melakukan upaya untuk menyesuaikan dengan ombak yang terjadi. Jadi kalau kita lihat transformasi yang harus dilakukan dalam bisnis dan organisasi kita, banyak pemicunya. Kita pernah mengalami harus
beradaptasi dengan VUCA ya pada satu saat yang sampai hari ini masih berjalan, bagaimana ketidakpastian itu adalah sesuatu yang pasti, ketidakpastian adalah yang pasti. Kemudian mungkin beberapa perusahaan melakukan business transformation ya, hari ini juga beberapa perusahaan harus melakukan, termasuk era disruption 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun belakangan ini yang mulai memunculkan marketing online, kemudian pola-pola kolaborasi dalam berbisnis, itu membuat kita harus melakukan banyak perubahan dalam sisi HR, karena business transformation ini membutuhkan perubahan dari berbagai aspek human capital management. Kemudian yang terakhir yang banyak sekali didiskusikan mengenai new generation. Bagaimana Gen Y dan GZ membuat kepusingan-kepusingan kepada beberapa organisasi dan kemudian mereka mulai melakukan akselerasi dan adaptasi. Ada banyak lagi mengenai kalau di industrial mengenai human rights, isu-isu, kemudian labor law ya, dan banyak lagi. Dan yang terakhir adalah COVID. Jadi sebetulnya challenge atau perubahan itu adalah sesuatu yang harusnya menjadi sebuah hal yang biasa atau hal yang memang harus dihadapi oleh sebuah organisasi, dalam hal ini khususnya juga oleh HR. Jadi yang penting adalah bagaimana ketika kita menghadapi tantangan itu, kita sebagai business partner bisa membuat organisasi menjadi adaptif, kemudian dengan demikian apapun tantangan yang akan dihadapi ke depan, termasuk COVID ini, baik yang simple maupun yang kompleks, kita bisa beradaptasi. Sebenarnya adaptif organisasi itu apa sih maksudnya gitu ya? Jadi ini dari sumber yang saya kutip adalah sebenarnya bagaimana organisasi itu bisa membuat tetap efektif gitu dalam menjalankan operasional dan bisnisnya, meskipun ada perubahan-perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Gitu. Jadi ketika dia bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan internal dan eksternal, maka disebut bahwa itu adalah organisasi yang adaptif, gitu ya. Bagaimana sebuah corporate culture atau mekanisme corporate culture itu ternyata kalau kita dorong terus itu akan membuat sebuah organisasi itu menjadi lebih lentur, gitu ya, tidak mudah stres, tidak mudah panik, gitu ya, dalam menghadapi situasi yang ekstrim bahkan dalam perubahan atau tantangan. Nah, menurut Jim Hesketh dan Kostet author ya yang saya baca, ada 10 hal yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita bisa membangun, ada mistyping, membangun adaptive culture. Ya. Yang pertama adalah bagaimana bahwa dalam organisasi seluruh lini itu sudah terbiasa untuk face any crisis gitu. Jadi krisis jangan dijadikan sesuatu yang istimewa gitu, sesuatu yang tidak biasa, justru harus menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan beberapa organisasi kan selalu mendorong adanya krisis supaya terjadi sebuah change gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selalu dikomunikasikan secara konsisten dan secara menyeluruh kepada semua lini mengenai apa yang harus kita lakukan agar organisasi terus berakselerasi dengan perubahan, baik yang sudah terlihat ataupun mungkin yang terantisipasi ya. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah, ini juga disampaikan dalam sebuah jurnal di Harvard Business Review, bahwa external expectation atau external impression itu adalah penting. Gitu. Jadi bagaimana, apa sih yang dirasakan oleh stakeholders kita di luar, apakah itu customer, ya, apakah itu suppliers gitu, terhadap kita itu adalah sebagai sebuah titik kunci untuk kita melakukan perubahan dan memunculkan new ideas gitu. Jadi justru bukan menunggu, tetapi kita mencari gitu, mencari apa kira-kira yang diperlukan oleh stakeholders kita. Jadi terbiasa seperti itu ketika tiba-tiba ada tantangan yang datang tiba-tiba seperti hari ini dengan COVID, ya kita tidak menjadi gampang lagi gitu. Kemudian yang keempat ya bagaimana kita reinforce proses-proses inovasi yang terjadi dalam organisasi. Itu penting ya. Jadi ada proses-proses reinforcement, proses-proses untuk mendorong supaya menjadi sebuah kekuatan yang terus bergulir ya. Kemudian yang kelima adalah tentu bagaimana kita memaintain kredibilitas dari
inside organisasi atau dari dalam organisasi. Proses-proses bagaimana kita melakukan kompetisi, kemudian proses-proses kita melakukan review, acknowledgement, itu adalah hal-hal yang penting yang harus kita lakukan untuk memaintain di dalam organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah apapun yang kita lakukan dalam hal mendorong adaptif organisasi ini adalah harus berkorelasi dengan apakah itu menjawab kebutuhan customers, employees, ataupun share owners. Jadi harus ada impact-nya. Gitu. Kalau tadi yang nomor 3 itu adalah itu sebagai start ya. Yang nomor 6 adalah apapun yang dilakukan menjawabkah yang nomor 3 itu gitu ya. Kalau enggak, berarti ada something wrong dengan perubahan, program perubahan yang kita lakukan. Kemudian yang ketujuh adalah bagaimana kita mendorong ya agar adanya kemampuan dari seluruh level itu untuk melakukan proses perubahan ini gitu ya. Dan tentunya dalam hal ini kita harus establish menyediakan para agent-agent perubahan atau leader-leader di seluruh lini yang menggerakkan perubahan itu sehingga proses mengantisipasi adanya tantangan dari luar itu terjadi di seluruh lini. Makanya istilahnya harusnya yang nomor 8 ini bahwa keputusan itu harusnya bersifat desentralisasi, jadi bukan komando. Kalau ketika menghadapi situasi yang seperti hari ini, krisis COVID, kemudian menunggu komando apa yang akan dilakukan di sentral, maka mungkin kita akan kehilangan waktu. Mungkin kita akan terlanjur untuk pada posisi yang tidak baik. Gitu. Tapi ketika semua sudah punya kepekaan yang sama, maka akan bergerak ketika ada situasi yang tidak biasa. Gitu, ya, untuk direspon untuk melakukan satu perubahan. Kemudian ya kita tetap harus melakukan law enforcement, yaitu mempromosikan hal-hal yang baik secara benar, tidak berlebihan, tidak membuat menjadi tidak konstruktif, tapi sebaliknya juga untuk yang memang perlu di feedback, perlu didorong secara asertif kita lakukan. Dan kemudian bagaimana adanya leader-leader yang bertugas memfasilitasi surfing, get in touch, bonding gitu ya. Nah ini bukan hanya result oriented, itu adalah proses bagaimana kita membangun adaptif organisasi. Nah, bagaimana ngukurnya? Kalau dikatakan organisasi itu sudah adaptif gitu ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau organisasi itu orientasinya bukan hanya ke IQ atau intelligence atau atas kemampuan dari employee-nya, tapi kalau dia juga mengukur emotional intelligence-nya atau EQ-nya gitu. Apakah orang-orang yang ada dalam organisasi kita punya agility untuk itu gitu. Ya, sehingga apapun yang akan terjadi di dalam organisasi itu kita sudah siap. Apapun yang akan terjadi di luar organisasi bahkan kita juga sudah siap. Gitu. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengempower seluruh lini organisasi untuk bringing new ideas, untuk berpartisipasi untuk melakukan perubahan sebagai sebuah langkah penyesuaian atas deviasi-deviasi yang terjadi akibat tantangan-tantangan yang berkembang gitu misalnya ya. Nah itu kalau mereka di empower maka flexibility dan resilience dari organisasi itu akan terbentuk. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka dikasih satu keberanian, satu ruang untuk melakukan yang namanya risk taking, gitu ya. Jadi failure adalah sesuatu yang wajar terjadi, salah nggak apa-apa, gitu ya. Misalnya sekarang gitu, ini gimana nih kita belum terlalu siap dengan bukan face to face meeting gitu kan. Ya udah awal-awal pakai dulu, kebetulan kalau di PAMA udah ada Teams, tapi Teams juga ternyata belum semua memakai Teams, ya udah yang tidak bisa pakai Teams pakai Zoom, Zoom-nya juga mungkin yang awal-awal pakai Zoom yang belum bayar gitu ya. Proses seperti itu kan adalah proses yang harus kita lakukan. Jadi perubahan itu selalu bertahap karena memang yang penting adalah bagaimana tantangan yang ada itu kita jawab sedikit demi sedikit sampai menemui batas yang ideal yang diharapkan. Nah, menghadapi pandemi COVID-19 ini ada beberapa perilaku organisasi yang saya rasa hampir di semua organisasi
itu terjadi. Yang pertama adalah lebih dikenal dengan work from home, tapi sebetulnya istilah yang banyak itu adalah remote workers atau remote working. Positive side-nya adalah ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa work-life balance-nya itu lebih bagus, gitu ya. Kemudian karena targetnya itu adalah target yang kita tidak monitor hari ke hari, maka dibuat ke dalam sebuah database biasanya atau sebuah target yang disepakati tertulis, maka result-nya menjadi terdeliver, gitu ya, result based gitu. Kemudian employee lebih independen gitu. Mereka lebih independen dalam mengelola waktunya, ya, lebih independen dalam mengatur prioritas yang dikerjakan dan sebagainya dengan work from home. Tapi karena nggak banyak interupsi gitu ya. Kalau di kantor gitu work from office kan banyak interupsinya, belum nanti dipanggil sama bos, belum nanti tiba-tiba ada minta tolong ini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, negative side-nya adalah ya ada kemungkinan lack of control ya. Ini tergantung dari para leadernya juga bagaimana mereka bisa menyepakati target, tapi lack of control memungkinkan karena secara fisikal kita tidak lihat apa yang dilakukan oleh employee. Kemudian time management, orang-orang yang punya problem dengan time management ini akan menjadi problem. Kemudian profesionalitas ya, kadang-kadang sambil meeting anaknya datang gitu ya, atau ya itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri karena kadang-kadang ruang kerjanya juga adalah ruang tamu misalnya. Itu sesuatu hal yang wajar. Menjawab Assalamualaikum atau silahkan masuk gitu ya sambil meeting gitu kan. Itu sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Kemudian less focus, ya itu juga satu hal yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah digital working environment. Mungkin 5-8 tahun yang lalu yang namanya bekerja dengan menggunakan digital adalah sesuatu yang nice to have atau sesuatu yang ideal atau sesuatu yang sifatnya ya kalau bisa gitu. Tapi kalau sekarang ya harus bisa gitu. Kalau enggak kita nggak bisa bekerja. Kalau enggak kita tidak bisa deliver result gitu ya. Sehingga positive side-nya adalah tadi working target bisa terukur karena kita semua ada di dalam sistem. Kemudian tetapi kompleksitas dari infrastruktur memang menjadi sesuatu yang menjadi satu sisi positive side, tapi di satu sisi bisa jadi negative side kalau tidak siap. Kemudian negatif side-nya adalah less affection gitu ya. Jadi ya namanya nggak ketemu langsung ya lain ya. Dengan kita ketemu langsung itu akan mengurangi less affection. Tapi itu bagaimana leader itu berkomunikasi, bagaimana peers berkomunikasi. Kemudian target lebih rigid, kemudian reduce human side gitu ya. Jadi ya kadang-kadang karena ada perlu karena merasa bisa diskusi lewat Zoom atau Teams ya mungkin malam hari dan sebagainya begitu ya. Kemudian faktor digital literasi ya bagaimanapun juga sekarang meskipun eranya era digital tetapi belum semua orang siap dengan literasi digital gitu ya sehingga ini juga jadi problem termasuk saya kadang-kadang untuk upload sesuatu gitu ya text time gitu. Nah ini juga sesuatu yang bisa mengganggu juga kelancaran dan efektivitas. Kemudian yang defense harusnya sebelah kanan ya. Kemudian yang ketiga adalah work with new rules ya sebagaimana kita ketahui sekarang ada social distancing, ada kewajiban memakai masker, kemudian jumlah orang yang harus terbatas dan sebagainya. Itu yang menyebabkan pasti dalam sisi lain orang akan lebih concern mengenai kesehatan. Kemudian opportunity untuk kita melihat ternyata dengan new rules ini dan kemudian diberlakukan remote workers itu kita bisa melihat bahwa ternyata ada liability atau ada orang-orang atau task force tertentu yang sebetulnya akhirnya loh kok dia idle ya gitu. Nah ini menjadi sebuah insight juga untuk bagaimana kita melakukan evaluasi organisasi. Ya. Kemudian sebetulnya di sini juga dengan adanya peraturan protokol COVID, kemudian juga situasi kita harus bekerja tanpa diawasi, mau nggak mau mendorong karakter untuk lebih disiplin itu lebih muncul ya. Tapi di sisi lain ya facility ada beberapa perusahaan yang belum siap dengan digital working environment menyebabkan problem dalam operasionalnya dan kadang-kadang mental mood drop ya karena bagaimanapun katanya di rumah nggak pernah ganti baju yang rapi bagus gitu ya. Jadi ya pengaruh juga sih bagaimana kesiapan seseorang untuk bekerja.
Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain Stanford dan Gallup, ternyata ada hal-hal yang positif dari remote office itu. Dari sisi perusahaan adalah ternyata 13,5% itu lebih produktif ya. Dan kemudian saving travel dan transportation, shifting dari digital work environment, dari yang physical menjadi digital, yang akibatnya saving operational expense ke building gitu ya. Ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi ya. Nah, sementara dari sisi employee, positive side-nya juga ternyata mereka lebih happy ya, lebih higher job satisfaction, kemudian less stress ya, kemudian bahkan 60-80% lebih merasa engaged dengan pekerjaan dibanding kalau di kantor. Saya tahu nih, mungkin kalau di kantor lebih lihat bapak ibunya, lebih stress kali ya. Kemudian lebih sehat, lebih happy, dan lower stress ya. Jadi karena banyak hal yang positif ini, pertanyaannya ini mau jadi new normal apa ya nanti gitu kan? Pertanyaannya mungkin seperti itu. Nah, dalam hal human resources, recruitment, industrialization yang memang harus quick initiative kita selesaikan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi bukan hanya menyelesaikan hari ini, tapi menjadi jalan keluar untuk jangka menengah dan jangka panjang. Misalnya mengenai bahwa ternyata hierarki itu tidak lagi efektif. Mungkin yang menjadi lebih efektif dalam organisasi. Mungkin ada beberapa peran yang harus kita redeploy. Kalau kita lihat ya, beberapa fungsi pengawasan udah pindah ke sistem. Jadi apa perlu pengawasan ada fungsi yang berjenjang-jenjang. Itu juga harus kita evaluasi. Kemudian pengawasan employee dengan result. Artinya nggak ada lagi excuse gitu ya. Karena pasti sudah diukur working hours-nya, sudah diukur kapasitasnya. Jadi tidak ada lagi excuse, kalau di Astra istilahnya can do check, cari alasan gitu ya, nggak ada lagi seperti itu. Kemudian multitasking. Dan dari people development, bagaimana digital based learning ini benar-benar bisa membantu organisasi untuk bisa terus menggeliat, bahkan bukan hanya menyelesaikan pekerjaan sekarang, tapi mempersiapkan untuk kita bisa tetap tumbuh gitu ya. Kemudian membiasakan ada shifting dari yang tadinya semua serba diatur organisasi menjadi self-development oleh employee. Kemudian team building sekarang bagaimana challenge-nya melakukan team building dengan virtual space. Gitu. Kemudian kebiasaan untuk manage performance by data. Kalau saya lihat ada dua hal besar yang harus kita manage adalah people behavior change dan bagaimana kita bekerja dengan dukungan digital working environment yang harus siap gitu ya. Nah di PAMA sendiri kita melakukan tiga hal ini dalam perubahan ya dari sisi teknologi. Ini sudah dilakukan sebelum COVID, tapi menurut saya apa yang dilakukan sebelum COVID itu adalah juga menjadi sesuatu yang bermanfaat saat ini gitu ya. Di teknologi kebanyakan adalah bagaimana kita melakukan remote control, jadi mengontrol dengan remote gitu, bukan dengan physical lagi. Ini beberapa hal dilakukan. Kemudian dari sisi sistem juga bagaimana proses organisasi, proses untuk mereview efektivitas bisnis proses itu dilakukan by system. Nah, tapi setelah teknologi dan sistem ini tersedia, apakah people-nya juga berakselerasi dengan perubahan itu? Itu yang kita harus pastikan. Ini beberapa inovasi, tadi kalau dilihat dari 10 langkah kita membuat adaptive culture dalam organisasi, itu adalah inovasi harus terus ditumbuhkan. Jadi dari waktu ke waktu kita proses inovasinya itu tidak berobjektif pada satu titik, misalnya mengurangi proses-proses yang repetisi saja, tapi juga bagaimana menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih jauh lagi bagaimana bisa menjadi masukan untuk manajemen melakukan decision making. Kemudian kita melakukan yang namanya sistem pembakuan sistem supaya lebih standar, lebih baku ya. Nah, yang lebih penting adalah apakah orang-orangnya riding the wave? Apakah orang-orangnya mengikuti perubahan-perubahan yang dilakukan oleh organisasi? Gitu. Nah, sehingga disinilah kita perlu untuk memastikan bahwa culture dan knowledge management adalah menjadi cara untuk bagaimana kita untuk cope dengan any challenge termasuk COVID-19 yang sekarang sedang berlangsung. Nah, dalam sisi culture khususnya adalah bagaimana kita membangun adaptive organization itu melalui behavior improvement. Gitu. Jadi kenapa? Karena
seluruh aspek yang membuat employee mendelivery result dalam organisasinya itu diaktualisasikan, dimanifestasikan dalam bentuk behavior. Dan behavior inilah yang harus kita manage, karena baik buruknya behavior menentukan baik buruknya performance dari sebuah organisasi. Nah, program kita membangun behavior itu adalah bagian atau memang menjadi driver untuk membuat kita bisa membangun sebuah culture, gitu ya. Nah, kita bagi menjadi 3 tahapan untuk membangun culture ini adalah dari mulai tahapan bagaimana dibangun dulu semangatnya, euforianya, keinginan untuk terlibatnya dalam proses behavior improvement ini, kita sebut sebagai tahap partisipasi. Kemudian tahapan kedua, bagaimana mulai setelah secara euforia, secara semangat, secara menyenangi aktivitas itu terjadi adalah bahwa itu dilakukan dengan peningkatan performance-nya. Nah, baru terakhir kita nanti akan mengukur adalah bagaimana apa yang dilakukan, perilaku-perilaku yang dirubah, yang disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang ada itu tercermin dalam DNA orang-orang yang ada di PAMA atau disebut sebagai karakter. Nah, untuk fase 1 ini beberapa hal yang kita siapkan, infrastruktur dan mekanismenya supaya tadi sesuai dengan 10 langkah kita untuk bisa membangun adaptive culture organization adalah adanya agent-agent yang membantu seluruh lini organisasi untuk bisa punya kepekaan melakukan perubahan behavior dan kemudian mereka difasilitasi untuk menyelesaikannya sampai menjawab performance. Terus kita lakukan termasuk measurement-nya. Nah, ini programnya jadi ada 6-8 orang setiap sel yang ada di organisasi membuat yang namanya sebuah sel nilai inti atau sel budaya, sel behavior improvement, yang kemudian mereka melihat ada masalah apa di dalam organisasi ini yang disebabkan oleh perilaku. Lalu mereka melakukan intervensi-intervensi sampai perilakunya berubah dan menjawab permasalahan. Nah, terkait dengan COVID ini ya kita akan lihat kondisi existing seperti apa. Kemudian kalau kita kaitkan nanti misalnya ada new normal, berarti kan ada perilaku-perilaku baru yang diharapkan oleh kita. Nah, sehingga perilaku-perilaku yang lama yang mungkin tadinya oke menjadi tidak oke, menjadi unsupportive behavior. Nah, ini yang harus dikelola. Dan yang mengelola adalah sel-sel yang tadi, gitu ya. Karena mereka yang lihat di lapangan, karena mereka yang mengalami. Sampai dengan hari ini sel-sel yang ada di PAMA itu sudah terus tumbuh. Tahun ini ada sekitar 5.000 sel, 4.800 sel yang sudah terbentuk dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan upaya untuk melakukan behavior improvement, menyelesaikan permasalahan-permasalahan deviasi antara kondisi existing dengan kondisi ideal supportive behavior yang diinginkan. Nah, setelah fase pertama tadi partisipasi, fase yang kedua kan adalah bagaimana itu perform, berkaitan dengan performance. Terkait dengan poin yang ketiga di 10 langkah membuat adaptive organization, itu adalah harus mendengarkan dari luar. Gimana sih luar atau dari luar itu stakeholders kita? Apa kita sudah pada posisi yang oke dengan segitu banyak sel melakukan behavior improvement, apakah pengaruhnya ke performance sudah oke? Dan kemudian kita evaluasi dan kita lihat masih ada banyak hal yang bisa kita perbaiki, meskipun beberapa hal sudah membaik, tapi beberapa hal harus diperbaiki. Disinilah mulai kita melakukan yang namanya behavior improvement, bukan lagi sepertinya di tahap pertama adalah melihat perilaku apa yang tidak suportif, kemudian kita perbaiki menjadi suportif. Kalau sekarang dimulai dengan ada masalah performance apa, baru turun ke behaviornya. Jadi kalau dulu awalnya berhenti di sini, kemudian mulainya di behavior, nah sekarang mulainya di performance, gitu ya. Jadi bagaimana program sel yang ada sekarang dalam rangka perubahan perilaku itu dilakukan melihat ada permasalahan performance apa, baru diturunkan menjadi perilaku, dan akhirnya berdampaklah kepada performance ya, sebagaimana yang ada ini contoh beberapa sel yang ada di PAMA. Nah, hari ini kita mendorong bagaimana supaya program sel yang merupakan behavior improvement ini yang terdata dalam culture development online, prosesnya itu kita monitor, itu terkait dengan big data. Jadi big data ini
isinya adalah monitoring performance dari seluruh lini organisasi, dan dari situ akan kelihatan di titik yang mana ada problem. Nah, problemnya itu harusnya align dengan program behavior improvement yang dilakukan oleh lini tersebut. Gitu. Jadi kita bisa mendetek. Nah, kalau nggak jalan, nanti kita kasih feedback. Dan kalau ini sudah jalan, terjadi perubahan, harusnya berdampak ke big data lagi. Jadi ini sudah ada alignment yang kita akan sekarang sedang terus diupayakan untuk alignment-nya semakin otomatis by system. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat, jadi sebetulnya target dari kita melakukan behavior improvement itu bukan hanya sekedar merubah perilaku, tapi bagaimana perilaku dalam hal merespon perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, itu, tapi juga bagaimana itu kemudian align dengan performance dan bahkan sudah menjadi sesuatu yang terbakukan dalam sistem, dan lebih jauh lagi bagaimana itu tetap menjamin adanya engagement dari stakeholders kita, baik itu dari customer, suppliers maupun dari employee. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi dari mulai fase internalisasi ini sampai ke atas, ini adalah tolok ukur untuk adaptive organization, adaptive culture organization. Nah, ini dikutip dari yang disampaikan oleh Heidi Spirai, itu bahwa adaptive organization adalah organisasi yang akan survive, gitu ya. Karena organisasi ini mendorong workforce-nya itu untuk punya resilience, punya kelenturan, punya versatility dan punya empathy untuk menghadapi bahkan unforeseen obstacles. Jadi dia menghadapi bahkan situasi-situasi yang dia belum tahu pun, dia akan lebih lentur, lebih gigih, lebih punya daya tahan. Kemudian yang kedua adalah bahwa adaptive organization ini adalah di mana mereka itu prepare for whatever lies ahead. Gitu. Mereka perusahaan-perusahaan yang akan siap menghadapi apapun tantangan yang ada di depan, ya, apapun bentuknya, ya, sehingga mereka lebih bisa tangguh menghadapinya. Dan kemudian mereka tidak akan berhenti dengan apa yang sudah disebutkan. Akan selalu mengevaluasi apa yang sudah berjalan, apa yang belum, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini tiga hal ini yang menjadi ciri bahwa adaptive organization sudah tercapai di sebuah organisasi, dan itu akan membuat mereka lebih survive dibanding yang lain. Nah, kemudian tadi terkait dengan yang poin yang kedua adalah bagaimana kita dalam era ini, COVID ini terutama, didorong untuk bukan menjadikan digital working environment seperti yang nice to have, tapi need to have. Ini sebenarnya sudah kita rintis dengan kita membuat yang namanya IPIC sebagai knowledge PAMA platform, gitu ya. IPIC itu Integrated PAMA Experience and Knowledge. Dengan adanya IPIC ini, maka kita akan bisa mendorong organisasi menggunakan digital and working environment untuk bukan hanya belajar, ya nanti saya. Bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk bahkan melakukan pergerakan employee untuk mengefektifkan organisasi, kemudian mendevelop new competencies, bahkan juga meningkatkan service level dari kemampuan organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas operasional dan bisnis. Ini dengan platform ini. Kita buat tiga hal dari sisi prosesnya, kemudian infrastrukturnya, dan culture-nya. Ya, ini ya satu hal yang ya menurut saya sih kebetulan yang sangat membantu setelah ini jadi dan terjadilah COVID. Jadi sangat terbantu di banyak hal, termasuk dalam hal aspek learning, aspek mengukur kader, aspek memindah-mindahkan orang, itu terbantu dengan IPIC ini. Jadi awalnya kita melakukan mapping knowledge apa yang harus dipunyai oleh PAMA sebagai backbone-nya. Kemudian kita lihat master-master, kita sebut sebagai ninja, ya, orang-orang yang punya multi skill di satu critical knowledge ini. Kemudian kita petakan masternya dan diminta mereka untuk mengkodifikasikan knowledge-nya, experience-nya, dan kita masukkan ke dalam database nanti. Nanti dari situ kita bisa lihat perpaduan antara ketersediaan knowledge dengan master,
Dan kita akan lihat bahwa di aspek yang mana gitu ya bagi perusahaan kita itu dangers gitu. Akan bisa bermasalah untuk menghadapi challenge-challenge yang ada di saat ini maupun ke depan. Ini yang harus menjadi prioritas diselesaikan. Setelah ada knowledge-nya, kemudian kita buat database-nya yang bisa diakses anytime, every time oleh siapapun yang ada di PAMA. Gitu ya. Jadi nggak ada borderless ya, nggak ada batasan-batasan sehingga semua orang bisa mempelajari banyak hal baik yang sifatnya eksplisit maupun yang sifatnya tacit to experience ya. Nah, sesuai dengan gelombang Gen Y dan Gen Z yang kita alami sebagai kepusingan sebelum adanya COVID ini, maka platform ini memang dibentuk untuk menyesuaikan dengan preferensi mereka, ya, di mana yang disentuh dalam aspek training tuh biasanya selama ini adalah hanya aspek kognitif dan psikomotorik gitu. Kita juga menyentuh dengan interactive learning ini faktor untuk afeksinya, karena ada proses untuk melakukan yang namanya learning by simulation. Jadi ada beberapa masalah, kemudian dia lakukan proses belajar mengatasi masalah itu by games, gamification makanya istilahnya. Nah ini kita buat beberapa interactive learning by podcast, video. Jadi sekarang mereka bisa melakukan training yang sifatnya itu modular gitu ya. Jadi dengan adanya COVID ini kita punya dapat insight bahwa organisasi harus efektif. Lalu orang dihitung-hitung supaya costnya pas. Maka dipas banget. Nah, kalau dipas sekali orang-orangnya kan berarti ruangan untuk melakukan training, allowance waktunya menjadi berkurang. Nah sehingga dengan adanya platform ini, di mana orang bisa belajar secara modular, bisa milih modul mana yang harus dia selesaikan, kemudian ini adalah program yang ada di IPIC dan ini adalah program yang di IPIC juga. Jadi nanti diharapkan ini bisa menjadi satu kesatuan dalam sistem sehingga orang bisa lihat yang punya gap di mana, kemudian dia harusnya mengikuti training apa, kemudian apakah dia sudah lakukan itu bisa termonitor di platform ini. Kemudian setelah itu yang lebih terpenting juga adalah bagaimana terbangunnya culture setelah ada sistemnya, setelah ada kontennya, bagaimana adanya knowledge management culture di mana para master itu betul-betul melakukan sharing atas knowledge-nya. Dan yang lebih terpenting adalah nanti yang kita akan lakukan berikutnya, knowledge ini bisa dipakai untuk melakukan yang namanya decision making dan troubleshooting di lapangan, gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya PAMA Search Engine, isinya seperti Google gitu, kita bisa search, adanya banjir di tambang, nanti akan keluar tahun 2003 di mana, 2005 di mana, 2008 di mana, sehingga yang namanya junior engineer dengan senior engineer dalam hal melakukan troubleshooting itu menjadi lebih besar. Ini sangat terbantu dengan adanya sistem ini karena begitu COVID, para senior, para advisor tidak bisa hadir di lapangan, tapi sistem ini sangat membantu. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa organisasi yang survive selama pandemi ini khususnya maupun kita menghadapi tantangan adalah bagaimana kita mendorong terbangunnya adaptif dan resilience organization. Ya. Jadi bagaimana kita yang mengendalikan perubahan dan bukan sebaliknya. Kemudian diperlukan pengelolaan behavior improvement yang intensif ya untuk membentuk organisasi yang adaptif. Dan yang ketiga adalah untuk dapat menyesuaikan dengan seluruh protokol selama pandemi ini, mungkin dalam waktu dekat ini kita bisa bekerja dengan normal, atau mungkin bahkan ini new normalnya, sehingga digital working environment dan remote working mungkin akan menjadi jawaban. Dan yang keempat, pola interaktif dalam dinamika organisasi akan combine antara yang face-to-face dan yang digital working environment. Dan ini perlu ada konsep baru dalam hal organisasi, dalam hal peraturan ketenaga kerjaan di dalam organisasi dan seterusnya
yang harus kita mulai rumuskan. Yang terakhir adalah bagaimana kita sebagai HR berperan sebagai business partner dan kitalah yang take lead untuk melakukan perubahan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan tidak terlalu menyita waktu, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa memancing diskusi kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Mbak Yuli atas presentasinya. Oke, nah kita lihat tadi dari materi disampaikan oleh Mbak Tri Yuli, ya, bagaimana perusahaan ya, yang dicontohkan ini adalah PT Pama Persada Nusantara bisa beradaptasi dalam kondisi saat ini, ya, dalam kondisi COVID-19 ini, dan juga untuk melangsungkan strategi bisnis ke depan.